Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Abdullah Syam dengan NIM 2022310317 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 6 dengan topik ilmu falak. Jadi teman-teman selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita bahas adalah pengertian ilmu falak. Ilmu falak adalah cabang ilmu yang mempelajari posisi, pergerakan, dan fenomena benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet, khususnya dalam konteks ibadah umat Islam. Nah, kata falak sendiri ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-falak, yang berarti lintasan atau orbit. Nah, dalam Al-Quran, kata ini biasanya muncul diantaranya dalam Quran Surah Yasin ayat 40. Jadi, dapat disimpulkan kalau ilmu falak ini secara harfiah yaitu ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda langit yang dihubungkan dengan kegiatan keagamaan, seperti dalam Islam, yaitu untuk menentukan waktu sholat dan waktu-waktu penting lainnya. Nah, selanjutnya adalah ciri khas ilmu falak. Nah, ilmu falak ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari cabang ilmu lainnya, terutama dalam konteks Islam. Salah satu ciri utamanya adalah sifatnya yang integratif, yaitu menggabungkan antara ilmu keagamaan dan ilmu sains, khususnya astronomi dan matematika. Ilmu ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat aplikatif karena dapat digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Seperti contohnya dalam penentuan waktu sholat, kemudian awal bulan Hijriah, arah kiblat, dan fenomena gerhana. Jadi ilmu falak ini bukanlah sekedar hanya ilmu tentang langit, tapi bisa menjadi alat penting dalam menjalankan ibadah dengan tepat. Nah, ini bisa menjadi bentuk penggabungan antara wahyu dan akal, antara agama dan sains, yang mencerminkan betapa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari ilmu falak. Ilmu falak memiliki beberapa tujuan. Nah, yang pertama adalah untuk menentukan waktu ibadah. Ilmu falak berfungsi untuk menetapkan waktu sholat 5 waktu dengan mengamati pergerakan matahari, seperti terbitnya fajar untuk sholat subuh atau matahari tergelincir untuk sholat zuhur. Nah, dengan demikian umat Islam dapat melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai tuntutan syariat. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menentukan awal bulan Hijriah. Nah, salah satu fungsi utama dari ilmu falak ini adalah membantu menentukan awal bulan Hijriah seperti 1 Ramadan, 1 Syawal atau Idul Fitri, dan 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Nah, penetapan ini dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode hisab atau perhitungan dan metode ruqyat, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menentukan arah kiblat. Arah kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Nah, ilmu falak ini membantu menentukan arah kiblat secara akurat dengan menghitung posisi Ka'bah dari berbagai lokasi di bumi menggunakan data astronomi dan geografis. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk menghitung dan memprediksi gerhana. Ilmu falak memungkinkan kita untuk memprediksi waktu dan wilayah terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Hal ini penting untuk pelaksanaan sholat gerhana, yaitu khusuf dan kusuf, yang sangat dianjurkan dalam Islam saat fenomena tersebut terjadi.
Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk menggabungkan ilmu agama dan sains. Ilmu falak bisa mengajarkan kita bagaimana ajaran Islam itu bisa berpadu dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip astronomi dan matematika. Umat Islam dapat melaksanakan ibadah yang bersifat waktu dan arah secara ilmiah dan sistematis. Kemudian tujuan yang keenam adalah untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu falak bisa membuka mata kita terhadap keteraturan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, dari peredaran matahari, bulan hingga rotasi bumi. Semuanya ini menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan menambah kehusyukan dalam beribadah. Kemudian selanjutnya adalah metode dalam ilmu falak. Ilmu falak dalam praktiknya menggabungkan dua metode utama dalam penentuan awal bulan Hijriah, waktu ibadah dan fenomena langit lainnya, yaitu dengan metode hisab dan metode ruqyat. Kedua metode ini memiliki dasar ilmiah dan keabsahan dalam perspektif Islam, serta sering digunakan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga resmi. Yang pertama adalah metode hisab atau perhitungan astronomis. Hisab adalah metode penetapan posisi benda langit, terutama bulan dan matahari, menggunakan rumus matematika, data astronomis, dan perhitungan komputer. Nah, adapun ciri-ciri penggunaan metode ini yaitu yang pertama, mengandalkan data efemeris yaitu tabel posisi benda langit. Kemudian bisa menghitung posisi hilal jauh hari sebelumnya, tidak tergantung pada kondisi cuaca atau lokasi. Kemudian biasanya metode ini digunakan oleh organisasi seperti Muhammadiyah. Adapun kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu praktis dan dapat diprediksi dengan presisi, kemudian sangat akurat dengan berbantuan teknologi modern. Nah, tapi selain dari kelebihan tersebut ada kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak semua orang awam memahami perhitungannya. Kemudian sebagian ulama masih mensyaratkan pengamatan langsung atau metode ruqyat. Kemudian yang kedua adalah metode ruqyat atau pengamatan langsung. Ruqyat adalah metode penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan pengamatan langsung terhadap bulan sabit atau hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Ciri-ciri dari metode ini yaitu yang pertama, dilakukan oleh tim ruqyat dengan peralatan seperti teleskop, diperlukan kondisi langit cerah, umumnya dilakukan di titik-titik strategis seperti pantai, bukit, dan observatorium. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu lebih sederhana secara konsep karena bisa dilihat secara langsung, kemudian memenuhi prinsip syar'i. Kemudian kekurangan dari penggunaan metode ini yaitu terbatas pada cuaca dan lokasi. Hasilnya bisa berbeda antar daerah. Selanjutnya adalah contoh penerapan ilmu falak. Adapun contohnya yang pertama adalah ilmu falak digunakan untuk menetapkan waktu sholat 5 waktu berdasarkan posisi matahari di langit. Misalnya, subuh dimulai saat fajar menyingsing atau cahaya putih di ufuk timur. Kemudian zuhur itu saat matahari tergelincir ke arah barat. Kemudian asar ketika bayangan benda 2 kali panjangnya. Kemudian maghrib yaitu saat matahari terbenam. Kemudian isya yaitu saat hilangnya mega merah di langit barat. Kemudian contoh penggunaan yang kedua adalah pada tanggal 29 bulan Sya'ban,
Para ahli falak dan tim ruqyat mengamati hilal atau bulan sabit muda untuk menentukan apakah besok sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Begitu juga dengan penentuan 1 Syawal, Idul Fitri. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya menjadi awal bulan baru, dan jika tidak terlihat, bulan digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan ilmu falak di era modern. Di era digital, para ahli falak tidak lagi menghitung secara manual. Mereka menggunakan berbagai perangkat lunak atau software seperti Stellarium yang mampu menyimulasikan langit dan benda-benda langit secara real time, serta Accurate Time yang menghitung waktu sholat, fase bulan, hingga posisi matahari. Software ini sangat membantu dalam memprediksi waktu ruqyah dan penyusunan kalender hijriah secara akurat dan efisien. Kemudian yang kedua adalah hilal bulan sabit muda yang dulunya diamati dengan mata telanjang atau teropong sederhana, sekarang bisa diamati dengan teleskop digital, kamera CCD, bahkan drone berkamera. Alat-alat ini mampu menangkap hilal yang sangat tipis dan sulit terlihat. Ini bisa membuat proses ruqyat lebih presisi dan bisa dibuktikan secara visual dengan dokumentasi digital. Nah, kesimpulannya, ilmu falak merupakan cabang ilmu yang mempelajari posisi dan pergerakan benda langit seperti matahari dan bulan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Ilmu ini digunakan untuk menentukan waktu sholat, awal bulan hijriah, arah kiblat, serta waktu terjadinya gerhana. Dengan menggunakan 2 metode utama, yaitu metode hisab atau perhitungan dan metode ruqyat atau pengamatan. Ilmu falak ini memungkinkan ibadah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan syariat. Nah, di era modern perkembangan semakin pesat dengan dukungan teknologi digital, perangkat observasi canggih dan kolaborasi antar lembaga keagamaan dan ilmiah bisa menjadikan ilmu falak sebagai bukti nyata bahwa agama dan sains itu bisa berjalan dengan selaras. Baik, itulah dia penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.